Saya termasuk orang Kristen yang yakin kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, gak mungkin berlaku pada saya. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana? Aparat kita juga nggak betul. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gue yang disingkirin? Saya salahnya apa? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Singkirin dia. Jangan ada dia. Ada dia pusing kita. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Bukan main enak aja singkirin orang. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya. Dari saya berpolitik. Dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu saja. Ya biasa lah ya, kalau orang udah dipanggil polisi itu, ya enggak? Nah, banyak banget itu penyakit yang datang. Jantung, ambeien, ya kan? Stroke, kumat, apalagi encok, pegelinu, lemes-lemes, ya kan? Semua itu nyatu deh. Biasa kalau dipanggil polisi pasti penyakit semua ada datang. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, takut ditangkap polisi. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, takut ditangkap polisi. Nggak ngaca kau siapa kau itu? Nggak ngaca muka kau itu kayak apa? Ngaca muka kau itu kayak apa? Cakep nggak kau? Baru kau menghina orang lain. Saya baru tahu bahwa pertama di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Iman orang Islam itu terlalu lemah sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad, di mana beliau sedang berdakwah di lingkungannya sendiri, di tempatnya sendiri, dan menjawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Saya bilang sekarang, dengarkan, demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin silakan. Allahu Akbar! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Mau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi nggak ada masalah gitu loh dibilang kafir. Dibilang domba-domba yang susah, nggak ada masalah kok. Sama sekali nggak ada masalah. Yang belain Somad, Kang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Tidak benar.
Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone, pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada.
Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh diaturan seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bin, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh diaturan seperti itu? Bin? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bin? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada satu lagi yang saya buat selama di dalam istilahnya Ibu Megawati, saya di sekolah pesantren 2 tahun. Terus ada liburan, saya bilang nih ambil master program. Sebetulnya itu lebih tepat tuh S3. Saya sekarang gini-gini S3 loh, bukan cuma Pak Chandra aja S3. Tapi S3 saya itu ya siang sore silaturahmi maksudnya. S3 ya di siang sore. Ini juga bagian dari latihan ngelawak gitu loh. Kita ada show, orang bilang panggil Ahok apa BTP. Jadi Metro TV itu kan punya Kick Andy, Mata Naswa,
Jadi mereka nggak pengen Ahok show biasa. Panggil Ahok terlalu kasar. Panggil Ahok ada bakmi Ahok, ada kue tiaw Ahok, ada martabak Ahok nanti. Lalu dia bilang panggil BTP. Kita diskusi, BTP itu apa? Misal bagian pertama kayak ngelawak, bicara tanpa pikir. Nah itu BTP. Terus waktu lihat ada berita yang terbaru, namanya berita terkini populer. Terus selama saya di tahanan saya menulis 615 halaman notebook sama 620 halaman ukuran A4. Jadi itu BTP juga bicara tentang perasaan. Nah, itu BTP. Ada satu lagi yang tadi saya tanya, bukan saya nggak mau nyanyi, nggak bisa ngiringin saya nyanyi masalahnya dia. Kami punya BTP juga, band teman penjara. Nah saya baru bisa nyanyi kalau ada kuncennya, pawangnya. Karena saya nyanyinya naik turun. Nah tukang ngiringnya bisa ikutin. Jadi saya tanya, dia agak ragu-ragu. Jadi sorry saya nggak bisa nyanyi, saya bilang. Kalau saya nyanyi, apalagi ada lause nyanyi lagi. Tadi mana tadi ada lause? Aduh. Katanya saya ajarin pasti bisa nyanyi. Tapi waktu audisi di Metro TV, kan dites kan. Tesnya di dalam tahanan lucu di Makobrimob. Coba nyanyi lagu Mandarin, wah nyanyi. Lagu Barat nyanyi, Indonesia nyanyi. Lalu si manajer acara bilang begini ke pemretnya, Bang, kayaknya Pak Ahok suaranya perlu undang guru yang bagus deh dilatih gitu loh. Karena kurang pas gitu ya. Tapi kata Bang Don, kalau mau yang pas undang saja yang profesional penyanyi. Nama juga show-nya panggil BTP, ya lucunya di situ. Orang nggak bisa nyanyi tapi nekat, berani malu kira-kira gitu ya. Nah ini contoh, saya balik lagi di dalam tahanan itu, saya juga mikirkan setelah saya keluar, saya mau ngapain? Ini pertanyaannya nih, setelah saya keluar dari tahanan, mau ngapain? Saya juga balas surat di atas 15.000 surat. Ya hampir tiap hari kerjanya seperti itu. Tulis yang sama, kayak waktu kita kecil, nakal disuruh guru tulis kalimat yang sama 100 kali. Nulis yang sama. Nah waktu saya tulis seperti itu, banyak surat masuk. Permintaan bantuannya minta ampun banyaknya. Tetap minta bantu. Saya ini nasibnya bagus, selalu dilihat itu kaya saya. Itu hoki loh. Dikira orang kaya terus itu hoki. Ya sekarang saya udah belajar, kalau bilang, baik duit ya? Enggak. Sekarang saya amin-amin ini ya. Biar dia doa-doa dulu jadi dapat duit. Ya kita ngomong banyak permintaan bantuan. Nah satu pihak banyak sekali pejabat kita itu terjebak. Ketika kampanye keluar uang banyak. Kampanye keluar uang nih. Begitu jadi pejabat, yang milih kita ini datang minta tolong. Kabur. Kalau yang sanggup ladenin uangnya kenceng. Itu masih minta uang dari mana untuk tutupin terus. Orang dagang pun gak mau rugi. Yang ada ya simpan. Makanya saya mulai berpikir kenapa tidak membuat sebuah aplikasi. Ini dasarnya itu dari e-commerce kayak blibli.com atau Tokopedia. Kalau itu kan pengen jual barang, pengen beli barang ketemu. Lalu saya berpikir kenapa kita gak rancang pengen ngasih barang sama yang mau terima barang ketemu. Jadi misalnya contoh ambil sederhana. Ada orang pengen kursi roda. Ada orang punya kursi roda bekas atau baru. Dia mau kasih ketemu. Masalahnya siapa yang verifikatornya. Nah verifikatornya itu saya mau maksa orang partai untuk nolong dia sambil maksa mereka kira-kira. Misal contoh gini, setiap wilayah, kecamatan atau desa manapun pasti masuk daerah pemilihan. Dari DPRD kota atau kabupaten sampai provinsi sampai DPR RI. Harusnya begitu ada permintaan barang, dia minta stafnya cek. Masa wilayah kampung dia minta kursi roda dia nggak tahu. Kalau sampai orang lain yang tahu, saya punya data. Berarti anggota DPRD ini tuh nggak pernah perhatian sama masyarakatnya. Sementara masyarakat yang rajin membantu di sekitar daerah pemilihannya, saya yakin
Dia kalau maju jadi anggota dewan terpilih. Ini juga menolong para perusahaan yang pengen CSR. Misalnya gitu ya. Bapak Ibu punya kantor cabang di Sidoarjo. Begitu lihat di aplikasi, di Sidoarjo orang butuh kursi roda. Bapak Ibu tinggal perintah anak buah Bapak Ibu, kontak cabangnya, tinggal lihat bener nggak rumah orang ini butuh kursi roda. Kalau betul, Bapak Ibu tinggal kasih langsung. Begitu kasih langsung, jadi saya hemat verifikasi. Yayasan ini tidak terima uang untuk disalurkan, tapi hanya mempertemukan orang yang mau menyumbang. Nah kalau Bapak Ibu niat mau jadi anggota dewan atau bantu CSR, tinggal lihat saja aplikasinya gratis. Siapa yang butuh bantuan, siapa yang nyari, saya harapkan para ahoker, para anggota dewan bisa menemukan siapa yang butuh barangnya apa. Nah kalau ini bisa jalan ditemukan, kita bisa sepanjang tahun tahu kebutuhan rakyat itu apa. Kalau sampai kebutuhan rakyatnya sama, saya akan minta DPRD menganggarkan. Supaya tidak minta belas kasihan orang. Nah ini kira-kira ide dari aplikasi jangkau. Nah kita memang ada, itu ada nggak ya? Bisa kita lihat sebentar nggak ya jangkau ya? Tanya, tadi saya lupa siapa namanya tadi yang bikin aplikasi. Jadi di dalam tahanan saya mendirikan yayasan. Yang diajak siapa? Termasuk Pak Herman. Saya ajak supaya apa? Saya siap-siap ini yayasan ini bukan punya saya. PTP singkatannya apa kalau yayasan? Beri tanpa pamrih katanya. Ya sudah, kita bikin yayasan, kita cari auditor, cari anak muda merancang ini. Nah tadinya saya berpikir setiap bulan atau 2 bulan sekali saya akan bikin show panggil BTP itu off air. Kita keliling Indonesia, terima iklan, lalu penghasilannya itu 1 bulan itu kita akan masukkan ke dalam kebutuhan operasional yayasan. Rencana tuh seperti itu. Tapi ternyata saya nggak ngerti lah. Saya ini memang serba susah jadi orang. Saya mau ngajak orang bisnis, join pada bilang, waduh kita takut kamu orang politik. Ketemu pejabat sama saya juga repot. Minta duit, nggak berani. Nolong saya kagak ikhlas. Jadi gimana mau kerja nih barang semua. Serba susah saya. Lalu saya bilang, kalau begitu jadi apa? Entertainer ditahan juga di TV. Saya kayak apa ya saya bilang ya? Kalau bahasa nggak bener yang ini, udah kayak istri simpanan, seneng tapi nggak boleh dikasih tahu orang gitu loh. Ini bahasa jeleknya begitu. Ya sudah. Tadi Pak Chandra bilang ini polisi udah kalang kabut nih. Udah tambah ini, hanya Ahok acara apa? Katanya mau jadi wali kota Surabaya kali ini. Enggak. Saya enggak, selain saya enggak kepikiran, saya itu kelakuan apapun, saya mesti ada dasarnya. Bukan dasar berhitung siapa mau milih, bukan. Panggilannya ada enggak? Saya enggak ada panggilan mau jadi wali kota Surabaya, enggak ada. Orang bilang ke NTT mau jadi gubernur, panggilan, enggak ada juga. Saya tuh masih ada panggilan, ada arah jelas, lalu saya susun. Ini sesuatu yang saya bukan petinju yang sembarangan tinju, semua saya hitung. Semua saya hitung. Kalau dia bilang tidak masuk akal, ya itu simpan aja sendiri, itu urusan saya. Tapi saya tahu persis kalau saya menuju ke satu tempat, saya merancang semua itu menuju satu tempat. Saya menyiapkannya. Waktu saya mau jadi gubernur DKI, belum bisa ikut. Saya bangun rumah gubernur. Sampai tukang bangunannya itu kontraktornya. Saya pesan sama dia, ini AC tolong 2x2 PK. Ini ruangan gitu kecil. Saya bilang saya mau jadi gubernur, nanti ini ruangan untuk konferensi pers. Karena kalau dipasang lampu cahaya gitu banyak, ini ruangan jadi panas. Begitu jadi itu rumah, dia pasang 1 PK. Kan teman gereja. Ini udah dingin Hok, dia bilang. Ini buat gubernur punya rumah, gue bilang. Tuh dia liatin saya, ini gila apa sinting. Tapi saya persiapan.
Saya siapkan itu dengan baik. Makanya begitu saya jadi gubernur, saya punya rumah sudah lengkap dengan kamar mandi, dengan ruang pengawal, loker, semua siap. Karena memang saya menyiapkan itu. Sampai mau escape-nya seperti apa, semua saya pikirkan. Nah, sama. Nah, sekarang lu mau ngapain? Saya bilang tugas saya sekarang, jangan membuat yang model-model Abraham ini kecewa. Saya nggak boleh mundur, saya bilang. Kalau saya mundur, yang lain ciut dong. Kan kita tekan gitu kan. Nggak boleh mundur. Tadi ditanya dari wartawan, ini maksud Bapak apa? Saya bilang, kalau ditanya siapa kamu? Saya bilang saya startup presiden, saya bilang. Maksudnya apa startup presiden? Ya kayak perusahaan startup. Banyak banget, tapi yang jadi cuma 1%, saya bilang. Yang penting tidak boleh memadamkan semangat orang membuat startup. Jadi saya harapkan kita yang terpanggil masuk ke politik harus masuk ke politik. Kita yang terpanggil jadi pengusaha harus punya kemurahan hati, empati kepada orang miskin sekitar kita. Jadi dua pihak, makanya saya sediakan jangkau itu supaya Bapak Ibu bisa ngintip. Kayak ngintip belanjaan, tau gak? Ini ngintip siapa yang butuh bantuan. Lalu Bapak Ibu cari sendiri orang itu apa betul layak dibantu atau tidak layak. Ini kan data sebetulnya. Nah sama juga dalam dunia politik. Saya katakan dulu waktu saya jadi bupati, saya ingat ada satu late call penerbang. Dia bilang ini sama saya. Mas, dipanggil saya Mas. Mas, mau sampai kapan Mas kayak begitu jadi bupati gak mau terima duit? Mau sampai kapan? Saya gak bisa jawab. Saya ketemu dia di Korea. Saya undang makan di kantor gubernur. Saya bilang, Mas, masih ingat gak Mas? Sekarang dia bintang 1. Masih ingat gak Mas? Sampai kapan? Pertanyaan Mas. Iya, jadi gubernur DKI Mas sekarang Mas, dia bilang. Kan dia tanya sama saya, mau sampai kapan bupati kayak kamu kayak gitu? Jadi gubernur Mas. Kemudian saya masuk ke Mako, dia datang lagi ke Mako, jenguk saya. Masih ingat gak Mas pertanyaannya Mas? Masuk Mako Mas sekarang Mas. Masuk Mako Mas. Terus dia yang semangat. Ini belum berakhir. Sama kayak staff saya semua kan. Begitu masuk ke Mako. Hari ketiga atau kelima mereka baru bisa datang. Terus saya bilang, bubar. Semua impian sudah bubar. Udah masuk tahanan ini. Kasih pesangon aja ya. Semua bilang, enggak, kami enggak mau keluar Pak. Gimana mau gaji kalian? Kita bertahan Pak, pokoknya Pak. Ini belum berakhir, baru mulai Pak ceritanya katanya Pak. Lama-lama saya pikir mereka lebih beriman daripada saya. Makanya saya harap apa yang saya lakukan sekarang tidak melemahkan semangat anak-anak muda untuk di politik. Dan saya yakin mereka lebih berani, lebih pintar, dan lebih beriman daripada saya untuk terus maju. Nah itu yang ingin saya lakukan dalam perjalanan ini. Jadi mereka terus. Yang lebih lucu lagi nih. Kalau ketemu staff saya itu. Bapak harus yakin Pak. Yakin sih yakin. Gimana caranya gitu loh. Terus gimana hidupin kalian? Kita jual buku Pak. Pasti banyak yang beli buku saya waktu saya di tahanan. Itu tiap hari denda hukuman menulis. Pesan dari buku 250.000 yang tipis. Begitu dibuka kunjungan tamu semua bawa beli di Gramedia. Kagak laku. Datang tanda tangan saya kagak bayar saya kan. Cuma tanda tangan doang. Terus terbit yang lebih tebal. Ahok di mata mereka. Mau jual berapa? Saya bilang kalau tipis 250.000, tebal 7,5. Hardcover berapa? 1 juta. Siapa yang mau beli? Asal Bapak tanda tangan bisa beli Pak. Bapak tulis. Terus kita tulis. Bener gak nih? Buat biayain semua nih. Bener. 20,5 bulan laku 18.000 buku.
Tulis setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Jadi kata polisi yang jaga saya, kalau yang pengen Pak Ahok masuk penjara tahu begini, nyesel dia katanya. Pak Ahok lebih kaya sekarang katanya. Lebih kaya setelah masuk tahanan daripada jadi gubernur, cilaka gak nih? Orang lain jadi gubernur lebih kaya, saya masuk tahanan lebih punya duit. Ya itu pengalaman. Lalu begitu mau keluar, polisi yang jaga bilang gini, kami bingung doanya nih Pak. Bang, apa doanya bingung? Soalnya motor kami belum lunas Bang katanya. Jadi kalau abang keluar terlalu cepat kami bingung. Tapi Tuhan memang baik, dengerin doa mereka. Keluarnya 20,5 bulan, udah pada lunas tuh motornya. Dia kredit. Itu pengalaman saya di dalam tahanan. Kenapa bisa lebih untung masuk dalam tahanan? Buku saya sekarang lagi diedit di Gramedia. Itu hasil tulisan 615 halaman tadi. Ini akan menjadi dasar show di Metro TV Panggil BTP. Yang bicara tentang perasaan. Ini sebetulnya adalah psikologi positif. Apa itu psikologi positif? Kalau saya singkat kira-kira gini. Kalau kita menghadapi suatu kesulitan atau masalah. Kesulitan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi buat promosikan kita. Bukan menarik kita mundur ke nasib kita, tapi mendorong kita maju ke nasib kita. Destiny atau ya takdir kita. Itu yang saya alamin. Saya masuk penjara, lebih ngetop loh daripada sebelum masuk penjara, betul gak? Belum masuk penjara gak ada yang kenal saya. Saya waktu liburan kemarin jalan-jalan 5 bulan. Gak ada orang yang jalan-jalan kayak saya. Kayaknya di Republik ini tuh takut kalau ada Ahok dekat pemilu. Mungkin ya, jalan-jalan ada orang Korea yang ngantar saya mana-mana. Hari terakhir saya pulang mau ke Jepang. Dia bilang gini, Pak boleh nggak saya as favor itu apa ya? Minta tolong lah. Untuk apa? Tolong apa? Saya pikir tolong apa? Nggak mungkin minta duit orang asing gitu. Saya mau minta foto. Saya udah mau check in mau masuk ini. Sebelum masuk ke dalam minta foto. Ini orang Korea, sopirnya itu. Udah foto, kenapa? Mama saya mau tunjukin ke mama saya bawa bapak. Mama saya setiap malam mendoakan bapak. Orang Korea. Saya kaget, kok bisa kenal saya? Terus dia tunjukin YouTube. Jadi saya baru tahu YouTube kalau di Korea ada terjemahan Korea juga, lucu loh. Di negara mana iklannya di negara itu. Dia kasih lihat. Kami tahu pergumulan bapak, dia bilang. Makanya ibu saya selalu doakan bapak. Ini menarik gitu loh. Jadi saya katakan ini promosi. Nah ini show ini itu jadi sebuah tulisan yang baik. Tapi jangan khawatir nggak jual 1 juta lagi itu buku. Gramedia akan jual. Tapi mintanya cukup lumayan pembagiannya nih. Kita akan mungkin jual 250.000. Tapi buku itu buat eksklusif 660-an halaman. Jadi itu bukan sifatnya catatan harian, bukan. Saya minta tim psikologi anak-anak muda membaca tulisan saya, tulisan tangan ini, pergumulan saya dari masuk sampai keluar. Lalu mereka temukan di mana titik stresnya, di mana titik bangkitnya. Jadi kalau istilahnya orang psikologi, kalau kita di titik paling nadir, stres paling nadir, kalau kita nggak bisa balik, kita tuh gila. Jadi orang kalau sampai turun titik paling rendah itu, kalau dia balik, dia hebat. Kalau dia nggak balik, jadi gila dia. Jadi ini istilahnya kita bikin dari 0 sampai jadi 0 to hero lah kira-kira gitu. Dia rancang, ini lagi di edit terakhir dari Gramedia. Kita akan bikin sangat eksklusif sesuai dengan tema Metro TV. Judul bukunya pun Panggil Saya BTP. Ini supaya framingnya sama. Itu menggambarkan bagaimana pergumulan dari masuk semua itu sampai jadi itu. Nah satu lagi diedit juga 620 halaman. Mungkin setelah buku yang ini juga tulisan pergumulan saya ini semacam spiritual journey-nya saya. Bagaimana
Kalau istilah orang Katolik, ini boleh ditulis teologia Ahok, dia bilang. Ini pandangan Ahok tentang Tuhan seperti apa. Nah ini yang, jadi satu kekayaan buku. Kalau saya nggak masuk dalam tahanan, nggak mungkin bisa nulis seperti itu. Jadi dalam tahanan itu, saya kayak direkondisi. Kalau yang suka main alat berat, namanya dikondisi itu alat berat. Di repair. Kenapa? Saya jadi tiap pagi pasti nikmatin matahari. Jemur. Tiap pagi pasti olahraga. Setiap hari pasti tidurnya jam 10 malam. Bangun jam 4. Yang keempat, tiap hari makannya sama. Ini jam segini baru makan. Di sana kami jam 5 sore sudah makan. Paling telat sebelum maghrib sudah tidak makan. Jadi kami ini puasa 12 jam kira-kira gitu. 11 sampai 12 jam. Sehingga waktu jam 10 malam tidur, perut kami sudah kosong. Itu bisa disiplin seperti itu. Baca, yang betul-betul dibaca buku dikasih pensil warna itu 58 buku. Kalau buku yang setengah baca nggak habis, saya nggak tahu berapa tuh. Orang kasih buku ribuan. Jadi saya tinggal lihat daftar isi, kata pengantar belakang, ini kurang menarik, udah. Buang aja, langsung bukan buang, kirim pulang. 58 buku, tulis, balas buku, balas surat. Gak pernah seumur itu seperti itu. Dan yang keenam apa? Punya teman-teman tadi. Saya kalau nyanyi itu asli parah. Asli parah. Makanya kalau saya di gereja itu kalau nyanyi itu ya. Kalau saya kencang sedikit, semua di depan langsung lihat ke belakang. Aku langsung diem. Saya diam, pendetanya melotot. Itu mimbar kan kelihatan kan? Nggak nyanyi. Nggak punya kesaksian yang baik, betul nggak? Paksa saya nyanyi lip sync, David. Supaya pendeta lihat saya aman, kira-kira gitu ya. Itulah saya bertahun-tahun. Sampai di dalam tahanan, tiap minggu polisi aktif, tidak aktif, nyanyi. Terus minta saya untuk nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Deftune. Saya nggak bisa bedain nadanya musik. Nggak apa-apa bang, kita latih bang katanya bang. Terus mainin. Oh ini turun, ini naik. Terus kasih tanda sama. Terus siapa yang nyanyi? Main musik nggak bisa. Saya begini-begini jangan anggap remeh loh. Ini vokalis tunggal di dalam BTP penjara. Saya suruh nyanyi terus. Dicariin lagu. Di situ saya katakan kenapa show itu perlu ada nyanyi. Kadang-kadang tuh kita tuh terlalu dihakimi oleh orang lain. Kadang-kadang kita hidup ini, kita berbuat ini itu, takut berbuat ini itu, takut pandangan orang. Jadi kita berbuat apa tuh berusaha mengimpress, pengen apa ya, kasih kesan yang baik dari orang kepada kita. Sengsara hidup kita. Kita nggak berani kan, kita pengen ini, nanti apa kata orang ya, kita ini apa kata orang. Nah dalam tahanan saya belajar, selama nggak ganggu orang lain kita nyanyi aja. Coba dulu, saya pernah ikut saya ke karaoke. Teman saya, belajar nyanyi ke karaoke katanya. Sampai karaoke terus nyanyi, setelannya kacau balau suara saya. Kan nyetelnya susah itu. Langsung mereka stop, nggak usah nyanyi. Bayarnya aku lebih banyak. Lama-lama gue gak pergi lagi deh, rugi. Patungannya rugi gitu loh. Saya gak bisa nyanyi. Ya, sampai dalam tahanan, ya lumayan lah, gak terlalu jelek lah gitu ya. Kalau lihat video, kalau sekarang saya gak berani nyanyi, kecuali ada kuncennya saya, tukang bawanya. Kalau ada guru saya di situ, ya dia sesuaikan. Nah saya kira itu malam ini saya mau share itu aja. Mau ke depan bagaimana, saya harap banyak Ahok-Ahok baru muncul di negeri ini. Ya. Yang kedua, tentu saya harap Bapak Ibu kalau masih pakai Android udah bisa download itu aplikasi Jangkau. Minimal Bapak Ibu bisa ngintip lah. Kalau mau bantu orang yang susah, di daerah dekat Bapak Ibu bisa bantu verifikasi. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau bantu, minimal kasih tahu kami di Jangkau siapa yang butuh bantuan.
Nah ini sehingga bisa ketemu ini. Jangkau. Kalau soal yang lain apa? Saya lagi punya beban, sering disuruh ke sana di NTT. Saya ingin bantu dari dulu, dari zaman kita wagub sampai gubernur, bagaimana NTT itu peternakannya naik kembali. Nah kami. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.